Minasan konnichiwa. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan baik. Kali ini kami akan menjawab PR. Mari kita mulai. Halo semuanya. Kali ini kita akan menjawab PR. Yang pertama, ada berapa musim di Jepang? Di Jepang ada 4 musim. Yang kedua, tolong sebutkan nama-nama musim dalam bahasa Jepang. Musim semi, haru. Musim panas, natsu. Musim gugur, aki. Musim dingin, fuyu. Pertanyaan yang ketiga, musim salju dalam bahasa Jepang disebut apa? Fuyu. Yang keempat, kegiatan yang paling populer pada musim semi apa? Ohanami. Ohanami. Yang kelima, makanan pada musim panas apa? Kakigori. Yang keenam, sayuran pada musim dingin apa? Lobak. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu tolong dijelaskan apa perbedaan kegiatan pertanian dan jenis sayuran di Indonesia dalam 2 musim, serta sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk menjawab itu, mari kita dengarkan Ibu Su. Ibu Su! Terima kasih banyak jawabannya. Jawaban kalian sudah cukup bagus. Saya hanya bisa komentar dari pengalaman saya. Pengalaman waktu saya di Indonesia. Di Indonesia ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Perbedaan antara 2 musim yang paling mempengaruhi pada pertanian yaitu curah hujan. Kita bisa lihat jenis sayuran, apa yang cocok ditanam dari cara tumbuh. Jenis sayuran pada musim kemarau yaitu jagung, ubi jalar, kacang kedelai, dan lain-lain. Pada musim hujan bisa tanam apa saja. Kalau jenis sayuran yang ada di Jepang seperti terong, tomat, ketimun, dan lain-lain. Dan pada kali ini kita akan memperkenalkan teman kita, Magang dari Pangalengan, untuk melengkapi jawaban saya. Silakan, Dedi-san. Halo minasang, dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Dedi Suhendar. Saya peserta magang di Inventaya tahun 2020. Saya alumni SMK PP Negeri Tanjung Sari tahun 2014. Dan kali ini saya akan sedikit membagi pengalaman tentang pertanyaan dari Ibu Su. Nah, pertanyaannya itu salah satunya tentang perbedaan jenis tanaman di musim kemarau dan musim hujan, khususnya ada di Pangalengan. Kalau di Pangalengan itu jenis tanamannya sama, mau baik musim hujan maupun musim kemarau. Jadi kita bisa nanam cabai, tanam kentang, tanam kubis, dan sebagainya itu sama, baik musim hujan maupun musim kemarau. Nah, untuk kegiatan pertaniannya agak berbeda, itu pasti. Kalau musim hujan itu kegiatan seperti biasa, mulai dari tanam sampai dengan pemeliharaan dan juga panen. Sama juga di musim kemarau, tapi yang bedanya kalau musim kemarau itu ada penyiraman, kalau musim hujan tidak ada. Terus yang lainnya itu kalau musim hujan pengendalian hama penyakit itu lebih sering, kalau musim kemarau itu sedikit. Jadi perbedaan kegiatan pertanian pada musim hujan dan musim kemarau itu pengendalian hama penyakit. Terima kasih. Halo teman-teman, makasih banyak buat kalian yang sudah bertanya. Pertanyaannya banyak banget dan bagus-bagus, tapi mohon maaf ya, kami tidak jawab semuanya karena terlalu banyak, jadi kami pilih beberapa pertanyaannya. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apakah di musim gugur bisa menanam sayur? Ya, tentunya bisa. Sayuran yang cocok ditanam pada musim ini atau musim gugur itu termasuk golongan jenis kol dan brokoli.
Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apakah waktu di Indonesia dan di Jepang sama? Untuk masalah waktu ini tentunya berbeda. Selisih waktu di Jepang itu bedanya 2 jam. Contohnya, kalau misalkan sekarang di Jepang itu pukul 7, maka di Indonesia itu pukul 5. Seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga. Berapa sih suhu pada musim dingin? Ya, untuk suhu ini biasanya di daerah di Jepang itu berbeda-beda. Tepatnya di daerah kita sendiri yang mana lagi melaksanakan magang ini, itu di Fukui bisa mencapai 0 derajat Celcius. Dingin ya? Iya, tentunya. Ada salju. Pertanyaan yang keempat. Ada berapa daerah di Jepang? Di Jepang ini terdapat 47 provinsi. Nah, sekarang kita gantian, Kak. Jadi, aku yang jawab, Kakak yang bertanya. Ya. Di sini ada pertanyaan yang menarik juga gitu ya. Apakah pertanian di Jepang itu sulit? Nah, ini jawabannya juga sulit. Iya. Jadi, tentunya sulit. Pertanian di Jepang itu sulit. Kenapa? Karena kalau dilihat dari cuacanya, di Jepang itu yang menjadi kesulitan saat musim panas sangat panas dan saat musim dingin juga sangat dingin. Pada saat musim panas, tanaman mudah layu dan banyak hama penyakit. Serta musim dingin, udaranya yaitu sangat dingin, jadi harus bisa menyesuaikan untuk menghadapi kesulitannya. Ya, sangat sulit sekali ya Iya. untuk pertaniannya. Ya, ini ada lagi. Dan menanyakan lagi bahwa apakah bahan pangan di Jepang itu mahal? Gimana ya? Jadi kalau kita lihat-lihat dulu, itu sebenarnya standar. Nah, jadi harga pangan di Jepang standar kalau dilihat dari perekonomian Jepangnya sendiri. Karena pendapatan di Jepang itu besar. Mungkin kita merasa mahal karena perbedaan nilai mata uang. Seperti contohnya harga beras. 1 kilo beras di Indonesia sekitar Rp11.000. Sedangkan di Jepang sekitar 300 yen. Jika dirupiahkan dengan nilai tukar atau kursnya 130, maka harganya 1 kilo beras di Jepang itu Rp39.000. Mahal Mahal kan? banget. Iya, kalau dirupiahkan itu semuanya mahal. Ya, tentunya. Nah, begitu. Ya, ini ada salah satu pertanyaan lagi nih dari rekan-rekan kita atau dari siswa. Apakah di Jepang itu ada sistem perikanan selain dari pertaniannya? Tentunya ada. Dan kita bisa lihat sendiri atau kita cari informasinya tentang pertaniannya itu di Jepang merupakan salah satu industri perikanannya yang terbaik di dunia gitu. Jadi selain pertanian juga ada perikanan, yang mana perikanannya itu bagus gitu di Jepang. Ya, apalagi Jepang terkenal dengan makanan ciri khasnya sushi itu Iya, ya. gitu. Jadi banyak olahan ikan yang bisa dimakan mentah ya di sini. Iya. Ya, mungkin sekian jawaban dan pertanyaan yang bisa kami jawab. Sampai nanti di video berikutnya. Oke? Bye-bye. Bye. Apakah jawaban dari kami sudah jelas? Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Sayonara.